Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyu Ramadan, NIM 1905-2003, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem politik di Indonesia. Nah, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem politik. Pengertian sistem politik itu, istilah sistem politik terdiri dari dua kata, unsur kata, yaitu sistem dan politik. Sistem adalah suatu himpunan perpaduan antara hak dan bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau bagian-bagian yang membentuk suatu yang utuh. Nah, ada dua dari pendapat para ahli yang saya ambil, yaitu pertama menurut Ramlan Subakti, yaitu proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan. Nah, menurut Harold de Laswell, politik berkaitan dengan proses penentuan who get what, when, and how to people. Pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri dan komponen sistem politik. Nah, ciri-ciri berikut ada 4, yaitu pertama, semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekalipun. Yang kedua, semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Yang ketiga, semua struktur politik baik pada masyarakat yang primitif maupun modern melaksanakan banyak fungsi. Nah, yang terakhir, semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitif, tetapi dalam pengertian kebudayaan, semuanya adalah campuran antara unsur modern dan tradisional. Nah, saya tadi telah menjelaskan tentang ciri-ciri sistem politik di Indonesia, bukan? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi politik dalam sistem politik. Nah, ada 5 yang saya ambil dari fungsi politik dalam sistem politik. Itu pertama, yaitu fungsi perumusan kepentingan. Maksudnya adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntunan politik terhadap negara. Fungsi ini dapat dijalankan oleh LSM ataupun kelompok-kelompok kepentingan. Yang kedua, fungsi pemanduan kepentingan adalah fungsi penyatupaduan tuntutan-tuntutan dalam berbagai alternatif kebijakan. Pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam memadukan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat adalah partai politik, lembaga legislatif, dan eksekutif. Selanjutnya, fungsi ketiga, yaitu fungsi pembuatan kebijakan umum, adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diajukan oleh partai-partai politik maupun pihak-pihak lain untuk dijadikan sebagai kebijakan pemerintahan. Lembaga yang melaksanakan fungsi ini adalah lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif dalam pembuatan undang-undang ataupun lembaga eksekutif dalam pembuatan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya, fungsi penerapan kebijakan adalah fungsi implementasi atau melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang. Adapun yang melaksanakan fungsi ini adalah aparat birokrasi pemerintah. Terakhir, fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan adalah fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang melanggar atau menyelewengkan dari kebijakan pemerintahan dan norma-norma yang berlaku. Fungsi ini sering disebut juga dengan fungsi mengadili pelanggar hukum, dan lembaga yang menjalankan adalah lembaga peradilan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur politik dalam sistem politik. Struktur politik terdiri dari struktur politik dalam suasana pemerintah dan struktur politik dalam suasana masyarakat. Nah, ada 2 yang akan saya jelaskan pada materi ini, yaitu pertama, suprastruktur politik.
Suprastruktur politik menjalankan berbagai fungsi output sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengambilan keputusan atau decision atau rule making yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif dan atau eksekutif. Yang kedua, fungsi pelaksanaan keputusan atau rule application atau dilaksanakan oleh lembaga eksekutif beserta aparat birokrasi. Yang ketiga, fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan atau rule education dilaksanakan oleh lembaga yudikatif. Nah, yang kedua yaitu saya akan bahas tentang infrastruktur politik. Infrastruktur politik menjalankan fungsi-fungsi input sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perumusan dan pengajuan kepentingan atau interest articulation. Fungsi ini dilaksanakan oleh kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan organisasi dan pers. Yang kedua, fungsi pemanduan dan pengajuan kepentingan atau interest aggregation. Fungsi ini secara khusus dilaksanakan oleh partai politik beserta tokoh-tokohnya. Baik. Suprastruktur politik adalah suasana kehidupan politik atau fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara satu dan lainnya. Komponen suprastruktur politik merupakan hal kompleks yang menyangkut lembaga-lembaga negara, tugas, fungsi, dan hubungan lembaga-lembaga negara. Alat-alat negara yang termasuk dalam suprastruktur politik pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Berikut adalah lembaga-lembaga suprastruktur politik yang ada di Indonesia. Pertama, lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum atau legislatif. Ada 3 fungsi yang akan saya sampaikan yang dikerjakan oleh lembaga legislatif. Pertama, fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi pengawasan atau kontrol adalah fungsi mengawasi jalannya pemerintahan baik dalam bentuk ratifikasi perjanjian, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara. Yang ketiga, fungsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Baik, berikut saya akan menjelaskan secara detail mengenai lembaga-lembaga legislatif. Pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan lembaga negara yang sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam sistem politik Indonesia yang berlaku saat ini, MPR menjalankan 2 dari 3 fungsi pokok lembaga legislatif, yaitu fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dari MPR adalah menetapkan undang-undang dasar dan mengubah undang-undang dasar. Adapun fungsi pengawasan MPR adalah dalam membentuk mengambil keputusan terhadap usulan DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Selain itu, MPR juga menjalankan fungsi lain, yaitu fungsi elektoral. Fungsi elektoral merupakan fungsi memilih pejabat publik, yaitu memilih presiden dan wakil presiden apabila rakyat gagal memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Lembaga negara yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kinerjanya, Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan ketiga fungsi pokok lembaga legislatif, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dijalankan melalui pembuatan undang-undang karena dalam sistem politik Indonesia, DPR merupakan pemegang kekuasaan membuat undang-undang. Adapun fungsi pengawasan atau kontrol dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, sehingga apabila presiden dan wakil presiden dinilai bersalah, DPR dapat meminta penilaian Mahkamah Konstitusi apakah presiden dan wakil presiden telah melakukan kesalahan secara hukum, dan apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bersalah, DPR dapat mengajukan usul untuk memecat presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya kepada MPR.
Berikut adalah beberapa hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pertama, hak inisiatif, yaitu hak setiap anggota DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, hak budget, itu hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk ikut menentukan dan merumuskan anggaran keuangan negara dalam bentuk APBN. Yang ketiga, hak angket, adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak yang ketiga yaitu hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakannya dalam suatu bidang atau masalah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat yaitu hak menyatakan pendapat, yaitu hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Yang terakhir yaitu hak imunitas, yaitu hak DPR, MPR, DPD, dan DPRD untuk tidak dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan atau tertulis dalam rapat-rapat lembaga tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing. Lembaga terakhir yaitu Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD dipilih melalui pemilu dengan jumlah anggota yang sama dari tiap-tiap provinsi dan jumlah keseluruhannya tidak lebih dari sepertiga jumlah DPR. DPD menjalankan 3 fungsi pokok lembaga legislatif meskipun kewenangannya terbatas, yaitu pada persoalan-persoalan yang menyangkut urusan daerah atau otonomi daerah. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang serta ikut membahasnya. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPD juga berhak memberi pertimbangan atas RAPBN. Adapun dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPD berhak memberi pertimbangan dan rancangan undang-undang yang terkait dengan masalah pajak, pendidikan dan agama, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang yang menyangkut otonomi daerah dan sejenisnya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam Pancasila.